Bab 15. Mengenali karunia dan talenta pemberian Tuhan. Sejak anak-anakku lahir, aku selalu berdoa agar Allah menunjukkan karunia, talenta dan kemampuan yang Dia berikan kepada mereka. Aku juga mohon agar Dia menunjukkan cara terbaik untuk memelihara dan mengembangkan semua pemberian Tuhan itu bagi kemuliaan-Nya. Sejak usia muda, kedua anak kami telah menunjukkan talenta di bidang musik. Jadi aku bertanya lagi kepada Allah apa yang harus dilakukan dengan talenta itu, dan aku menunggu jawabannya. Ketika Christopher berumur 4 tahun, kami merasa dituntun untuk memberikan les piano kepadanya. Dia memang menunjukkan kemampuan yang menonjol, tetapi setelah 2 tahun dia tidak mau lagi berlatih. Tetapi Allah memberi petunjuk yang jelas bahwa jika aku membolehkannya berhenti berlatih, aku kurang mempertanggungjawabkan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada anakku itu dengan baik. Jadi, aku memakai cara tertentu untuk mendorong anakku yang saat itu berusia 6 tahun. Aku membayar dia 25 sen setiap kali dia les. Rupanya cara pemberian rangsangan ini diilhami Roh Kudus, sebab sejak saat itu aku tidak pernah mendengar lagi Christopher mengajukan keberatan soal latihan piano sampai usianya 12 tahun. Waktu itu aku tidak terlalu terbeban untuk membiarkan dia berhenti les piano. Dan aku membiarkan dia mulai les drum seperti yang diinginkannya. Dan aku tidak perlu memaksa dia untuk berlatih drum. Bahkan sebaliknya dia begitu semangat. Sekarang Christopher biasa memainkan keyboard listrik, drum, bass dan gitar. Tapi dia menuliskan semua lagu dan aransemennya saat dia bermain piano. Instruktur musiknya berkata bahwa kemampuan musik Christopher bagus sekali, karena pengetahuannya tentang piano menjadi dasar yang kokoh baginya untuk memahami musik dengan baik. Ini membuktikan bahwa pimpinan Allah itu tepat sekali. Aku juga merasakan pimpinan Roh Kudus untuk membantu anak gadisku dalam mengembangkan kemampuan menyanyinya. Karena musuh ingin memakai karunia anak-anak kita bagi kemuliaannya sendiri, atau setidak-tidaknya agar karunia itu tidak dipakai untuk Allah. Kita perlu membungkus mereka dalam doa. Berdoa untuk perkembangan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada anak-anak kita ini harus berlangsung terus-menerus. Ada masanya dalam hidup kedua anakku sekitar usia 12 hingga 14 tahun. Ketika mereka tertarik pada musik dunia serta ingin berpenampilan dan bersikap seperti artis pop tertentu. Suamiku dan aku tahu peperangan kami melawan iblis, bukannya anak-anak kami. Tapi kami juga tahu kami harus menegur anak-anak tentang masalah ini. Dan kami harus menetapkan aturan musik, jenis apa yang boleh dan yang tidak boleh mereka dengar. Bukannya berarti kami beranggapan anak-anak kami tidak boleh sama sekali berhubungan dengan musik dunia. Tetapi apapun juga yang mereka lakukan, harus mereka lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31, karena Allah telah memanggil mereka bagi kemuliaan-Nya. Kami berdoa agar mata anak-anak kami akan dipalingkan dari dunia dan agar mereka memusatkan perhatian pada panggilan Allah bagi mereka. Kami berdoa agar Allah akan membuka pintu-pintu yang harus mereka lalui dan akan menutup semua pintu yang tidak boleh mereka masuki. Kami telah berkali-kali menyaksikan jawaban terhadap doa ini. Misalnya, Christopher telah berkali-kali diminta menjadi anggota berbagai kelompok band dan pergi tur bersama mereka. Kami selalu menolak karena kami tidak pernah merasa damai sejahtera bahwa tawaran itu, situasi atau waktunya tepat bagi dia. Lalu ketika dia berusia 18 tahun, dia diberi kesempatan oleh perusahaan Sparrow Records untuk memproduksi, menulis dan mengaransemen lagu-lagu serta memainkan keyboard, bass, dan drum untuk suatu album penyembahan. Kami langsung tahu kesempatan ini dari Tuhan dan merupakan jawaban doa-doa kami agar talentanya dipakai untuk kemuliaan Allah. Tetapi hal ini juga tidak menghentikan doa kami. Suamiku dan aku sadar sekali bahwa dunia musik itu penuh dengan pencobaan, terutama kalau sedang dalam perjalanan, sekalipun untuk seorang artis Kristen.
Jadi kami akan terus berdoa agar Christopher tetap setia memakai talenta dan hidupnya bagi kemuliaan Allah. Apa karunia dan talenta yang Allah berikan dalam anak Anda? Setiap anak pasti punya. Semua karunia dan talenta itu ada di sana, baik Anda saat ini mengenalinya ataupun tidak. Alkitab berjanji setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini yang lain karunia itu. 1 Korintus pasal 7 ayat 7. Tetapi kadang-kadang dibutuhkan doa untuk membuka karunia-karunia itu. Bila Allah memberikan Anda kemampuan melihat potensi anak Anda yang besar, kasihi dia dan doakan agar dia mampu mencapainya. Alkitab mengatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Amsal 22 ayat 29. Berdoalah agar anak Anda mampu mengembangkan dengan sebaik-baiknya segala karunia dan talenta yang Allah berikan kepadanya. Dan biarlah dia tahu bahwa dia orang yang penting dan punya tujuan di dunia ini. Setiap anak punya karunia dan talenta yang istimewa. Kita perlu berdoa agar semua karunia dan talenta itu diketahui, dinyatakan, dikembangkan, dibina, dan dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Doa. Tuhan, aku berterima kasih untuk karunia dan talenta yang Kau taruh di dalam sebutkan nama anak Anda. Aku berdoa agar Engkau mengembangkan semua karunia dan talenta di dalam anak ini dan memakainya untuk kemuliaan-Mu. Tolonglah agar semua karunia ini jelas bagiku dan baginya, dan khususnya tunjukkan padaku cara pembinaan, latihan atau pengalaman belajar khusus serta kesempatan-kesempatan yang perlu kusediakan baginya. Biarlah karunia dan talentanya dikembangkan sesuai dengan jalan-Mu dan waktu-Mu. Firman-Mu berkata, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Baiklah kita memakainya. Roma 12 ayat 6. Ketika dia menyadari talenta dan kemampuan yang telah Engkau berikan, aku berdoa agar tidak ada perasaan tidak mampu, takut, atau keraguan yang menghambatnya untuk memakai karunia-Nya sesuai kehendak-Mu. Semoga dia mendengar panggilan-Mu bagi hidupnya sehingga dia tidak perlu sepanjang hidupnya bertanya-tanya saja dan kehilangan kesempatan. Janganlah kiranya talentanya dibuang percuma, dipakai asal-asalan saja, atau tidak dipakai untuk memuliakan Engkau Tuhan. Aku berdoa agar Engkau nyatakan pada anak ini apa tugas hidupnya dan tolonglah dia agar berhasil dalam tugas hidupnya itu. Berkatilah hasil pekerjaan tangannya dan semoga dia dapat memperoleh penghasilan yang baik dari pekerjaan yang disukainya dan yang telah dilakukannya dengan sebaik-baiknya. Firman-Mu mengatakan, karunia seseorang memberi keluasan kepadanya dan membawa dia menghadap orang-orang besar. Amsal 18 ayat 16. Semoga apa saja yang dilakukannya menyenangkan hati orang lain dan dapat mereka terima dan hargai. Tetapi terutama sekali aku berdoa agar semua karunia dan talenta yang Kau taruh di dalamnya dibebaskan untuk menemukan ekspresi yang teragung dalam memuliakan nama-Mu. Senjata peperangan. Di bawah ini, silakan kutip beberapa ayat bisa dipakai sebagai pokok doa kita. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Roma 11 ayat 29. Tetapi kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Efesus 4 ayat 7. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 1 Petrus 4 ayat 10. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus 1 ayat 17. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus
yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 4-7.